Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laini adana fazal bait insyaallah rahmatullahi alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Kelurahan Tanjung Jaya dan wakilnya, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW daerah setempat, yang saya hormati para pemuka masyarakat Kampung Lama Cerdik Pandai di dalam negeri, yang saya hormati Bapak Imam Khotib Bilal Ghaib, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus keluarga besar daripada saudara kami, yaitu yang sering dipanggil Weri. Nama beliau ini Mas Weri Zoni. Walaupun kita dalam kondisi berduka, tentu kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir dan datang di rumah saudara kita Mas Weri Zoni, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa telah berpulang ananda beliau yang bernama Muhammad Dodi Saputra bin Mas Weri Zoni. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bapak ahli rumah tadi, acara kita malam ini sebagai pelaksanaan adalah keluarga. Dan pada hari ini saya tampil di sini juga sebagai keluarga. Kenapa sedemikian? Karena ananda kita yang berpulang ke rahmatullah ini, beliau adalah putra saudara Weri. Saudara Weri itu sepupu daripada orang rumah Sayo. Kalau saudara Weri itu anaknya Madang Zaini, nah orang rumah Sayo itu anaknya Samsul Bahri. Jadi ceritanya dari Kito ke Kito malam. Tapi itulah bapak-bapak yang juga saya hormati, namun kita ceramah dalam kandang sendiri, di tengah keluarga sendiri, dalam duka hati bersama-sama. Nanti kalau tidak menarik, saya minta maaf. Tidak baca kencang yang cerita itu, Pak. Kalau di luar, malah gitu sekencangnya. Tapi kalau di dalam rumah sendiri, apalagi gitu sedang berduka, mungkin sedikit beda lah. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama orang tua saya, guru-guru saya, para pemuka masyarakat, Kampung Lama Cerdik Pandai dalam negeri. Sebelum saya menyampaikan kajian tausiah ini, terlebih dahulu saya mohon maaf. Seandainya nanti penyampaian ini kurang menarik, Pak, ya Bu ya, ceramahku kurang menarik karena bukan gulai bayar sesuai dengan selera. Kadang-kadang ceramah juga kalau sesuai dengan selera tidak menarik.
Tapi yang penting bukan masalah tarik-menariknya hari ini. Yang penting adalah bagaimana kita berbelasungkawa atas berpulangnya salah seorang daripada saudara kita, keluarga kita, yang hari ini adalah malam kedua takziah beliau. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja. Saya mulai daripada firman Allah yang berbunyi, kullu nafsun za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah nengok saya menyampaikan takziah, yang saya bawa tuh ayat sebuah telah. Ibu ya, ayat sebuah tuh yang saya bawa. Jadi kata kawan ngaku sebuah tuh ayatnya, pada ayat dari yang lain. Ada yang lainnya, tapi yang itu tidak boleh ditinggalkan. Nah saya tidak meninggalkan ayat ini, tapi kadang-kadang yang itu susah paham. Kalau sekedar kullu nafsun za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, itu mudah kita menghafal. Setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kami lah kamu dikembalikan. Nah itu mudah. Sekali hafal, 2 kali, 3 kali lah hafal gitu. Tetapi memahami itu yang sulit. Kenapa sedemikian? Jadi ayat-ayat kitab Quran itu Bapak Ibu sebenarnya itu adalah informasi, simbol-simbol yang menyimbolkan tujuan Allah dan Rasul memberikan pemahaman kepada kita. Jadi mau tak mau setiap ayat-ayat itu memang harus kita selami, kita dalami, sehingga kita mendapatkan mutiaranya. Nah, ada mutiara itu lah baru terasa ikut. Nah, itu pula lah persoalannya ayat yang saya baca tadi. Jadi, kullu nafsun za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Artinya setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita selami ayat ini menunjukkan bahwa pada batang tubuh kita yang satu itu terdapat 2 diri. Pertama, ada diri yang kembali. Yang kedua, ada diri yang mati. Nah, oleh karena itu adalah cerita tentang kita masing-masing. Sebenarnya secara hukum wajib kita ketahui itu mana diri yang kembali dan mana diri yang mati. Setuju Bu? Bu? Setuju? Sudah ngantuk? Kalau hari dingin-dingin Bapak gampang ngantuk. Tapi kalau dia ngantuk boleh tidur Bu. Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya menyampaikan ataupun memberikan kupasan tentang ayat tadi, saya tanya Ibu dulu. Boleh Bu? Saya bertanya boleh? Boleh. Boleh. Kalau bapak-bapak tidak berani saya tanya Pak. Mereka sudah tahu kalau jawab. Selama hidupnya Ibu, apakah Ibu pernah melihat orang meninggal? Sering? Sering? Kalau saya tanya bapak-bapak, mereka lah tahu. Dulu tuh Pak pernah apa terjadi? Waktu itu saya menyampaikan pengajian itu di Bandaraya. Pertanyaannya sama Pak. Bapak-bapak, apakah pernah melihat orang meninggal dunia? Jadi sebelum dijawab, ada instruksi, ada yang protes. Apa kata beliau itu? Pak Ustadz, kami kola tua-tua. Jadi jangan dimain-mainkan lagi. Saya tanya, main-mainkan cak mana Pak? Lah pertanyaan Bapak tadi kan jangankan kami yang tua, nak TK pajak jawab. Oh cak itu. Jadi menurut beliau itu pertanyaannya ringan. Nah akhirnya saya minta maaf kepada beliau. Terima kasih Bapak atas instruksinya. Makanya sebelum pengajian itu saya sampaikan, kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, saya minta maaf. Lalu saya jelaskan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat orang yang meninggal dunia. Nah, kalau saya Abu Fikri
seumur umur saya belum pernah. Belum pernah saya melihat orang meninggal dunia itu, belum pernah. Tetapi yang pernah saya lihat adalah orang yang ditinggalkan oleh rohnya. Roh itulah yang meninggalkan. Nah itu belum pernah saya tengok itu. Jadi yang pernah saya tengok itu adalah orang yang ditinggalkan oleh rohnya. Itulah tubuh, badan, jasad. Itulah yang kita mandikan, yang kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan. Nah, tubuh, badan, jasad yang kita kuburkan itu, saya katakan, itu bukan pula kita. Tetapi casing kita, tahu casing bu? Alat kerja kita, kendaraan kita, itulah dia. Lalu kita yang mana Pak Ustaz? Nah kita yang kembali, yang meninggalkan tubuh, yang meninggalkan dunia, itulah kita. Itulah yang dibaca oleh Bapak Qori kita tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, masuk ke dunia, masuk ke tubuh, dipari di hati, sampai ajalnya keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia. Nah itulah yang meninggalkan dunia. Selama ini belum pernah saya lihat. Pernah lihat bro? Tadi pernah. Nah itulah kira-kira tadi. Selanjutnya, untuk apa kita mengetahui mana diri yang mati dan mana diri yang kembali? Apa gunanya Pak Ustaz? Nah, supaya jelas bagi kita di dalam kita melangkah kepada perjuangan-perjuangan itu. Karena terus terang saja Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya dulu pernah tinggal di daerah Pasar Minggu situ. Jadi saya sering melihat orang-orang itu perginya pagi, pulangnya sore. Perginya sore, pulangnya pagi. Jadi saya tanya, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu pergi pagi, pulang sore? Kenapa Bapak Ibu pergi sore, pulang pagi? Nah, jawabnya sederhana. Kami pergi pagi, pulang sore. Kami pergi sore, pulang pagi, Pak Ustadz, mencari piti. Ya Bu? Cari apa? Cari piti. Manggaleng. Bekerja, memburu, macam-macam itu. Saya tanya lagi, untuk apa piti? Kata Bapak Ibu tadi, Pak Ustadz, dapat piti itulah kita beli makanan, beli minuman, beli pakaian, beli tempat, beli kendaraan, macam-macam dibeli kalau dari piti itulah Pak Ustadz. Jadi kita banting tulang petang pagi, pagi ke petang, jungkir balik pala ke kaki, kaki ke pala, kata orang itu mencari itulah Pak Ustadz. Kira-kira salah Pak kalau seperti itu? Saya katakan tidak. Lah benar itu. Ibu bapak pergi pagi pulang sore, ibu bapak pergi sore pulang pagi untuk mencari nafkah anak istri, itu sudah benar. Bahkan agama menganjurkan, berikanlah keluarga kita itu makanan yang enak-enak, minuman yang segar-segar, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, baju yang indah, silahkan. Manjakanlah mereka itu. Tapi ingat, semua yang disebutkan tadi, semuanya adalah untuk tubuh, badan, jasad. Maaf, untuk bangkai. Yang besok lusa barang-barang itu bakal dikubur segala. Itu yang perlu kita pegang prinsipnya itu. Artinya, di saat kita mencari uang untuk kepentingan fisik badan jasad tadi, jangan lupa pula ruh yang ada dalam dada kita masing-masing. Karena ruh itulah diri kita sebenarnya diri,
Dia itulah anugerahnya Tuhan ada pada tubuh kita masing-masing. Nah, ruh itulah yang mendengar di telinga kita. Ruh itulah yang melihat di mata kita. Ruh itulah yang merasa di hati kita. Ruh itulah yang berpikir di otak kita. Ruh itulah yang bergerak di badan kita. Nah, inilah ceritanya yang Allah kisahkan pada surah As-Sajdah ayat 9. Apa kata Allah? Summa sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi. Kemudian seketika sempurna batang tubuhmu aku lihat dalam kandungan emakmu. Pada waktu itu aku tiupkan ruh ke dalamnya. Aku yang meniupkan ruh ke dalam tubuh itu, kata Allah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba telingamu belum bisa dengar. Dengan masuknya ruh, kamu baca mendengar. Tiba-tiba tadi kamu sudah punya mata dalam perut mak kamu, kata Allah. Belum baca nengok. Dengan masuknya ruh, kamu baca nengok. Tiba-tiba kamu punya hati, belum punya rasa. Dengan masuknya ruh, kamu punya rasa. Tiba-tiba kamu punya otak, belum bisa berpikir. Dengan masuknya ruh, kamu baca berpikir. Ternyata dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pemikiran, kita baca bekerja. Dengan kerja, kita dapat piti. Ya bu? Dengan piti, kita jadi orang kaya. Dengan kaya, kita jadi orang berpangke. Dengan pangke, kita jadi orang besar. Nah, kita jadi orang besar itu, kita jadi orang berpangke itu, kita jadi orang kaya itu. Kalau tidak ada ruh, tidak baca itu. Tidak bisa, Bapak. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran supaya kita mengerti. Sumasawahu wa nafakhu fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, itu yang tidak lemah. Seketika sempurna batang tubuhmu dalam kandungan emakmu. Nah, aku tiupkan roh ke dalamnya. Yang tadinya kamu punya telinga belum bisa dengar, dengan roh baca mendengar. Yang tadinya kamu punya mata belum bisa melihat, dengan masuknya ruh kamu bisa melihat. Yang tadinya kamu punya hati belum bisa rasa, kamu bisa merasa. Tetapi sayang, kata Allah, yang berterima kasih ke saya, yang bersyukur ke saya cuma dikitnya. Padahal kalau saya tidak tiupkan roh dalam badannya, itu tidak jadi apa-apa. Tidak jadi presiden, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, tidak jadi wali kota, tidak jadi bupati, tidak jadi apa-apa dia. Lalu jadi apa nya Pak Ustaz? Nah, jadi bangkai lah. Kalau kita sudah jadi bangkai, Bapak Ibu saya hormati, maaf ya, tidak ada lagi guna kita. Masih berharga ayam kampung, ayam potong yang di pasar itu ketimbang kita. Misalnya ayam potong berapa sekarang kilo? 50 lah, kalau 50 biar kita tidak susah. Ya, kemana lah? Besok kita turunkan lagi. Nah, anggaplah 50. Jadi seketika ibu-ibu belanja ayam sekilo, kata ibu, Pak, tolong lebihkan seon baik Pak. Apa kata bapak itu? Boleh bu, kami lebihkan seon, cuma tambah 5.000 lagi. Nah itu dia. Iya bu. Iya, tambah 5.000 lagi. Jadi seon daging ayam yang sudah mati, sudah mati bu ya, bahanku daripada kita badan besar tinggi, elok putih mulus, pangkat jenderal bintang 5, kaya raya, tapi tidak nyerahnya. Walaupun beratnya 200 kilo, tidak ibu gratis terimanya. Tidak gratis sampai lah. Ya, jangankan kita, keluarganya beda tidak terimanya. Nah itulah yang saya dikatakan oleh Allah tadi, bahwa kalau roh tadi sudah tidak ada lagi, maka harga kita itu sudah tidak ada lagi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, yang penting kita ingat adalah mau ataupun tak mau,
disadari atau tidak, besok lusa. Itu yang saya sampaikan ke Ali Daweri tadi. Apa yang terjadi pada anak-anak kita memang sudah takdir beliau. Kalau sedih, sedihnya Pak. Kalau sedih, sedihnya Ibu. Tapi apa daya? Allah lebih mencintai dia daripada kita mencintai dia. Nah, itulah prosesi kembalinya diri beliau kepada Allah. Nah, kita tidak tahu. Siapa tahu dia ceramah ke sampai di rumah lah lewat pun Pak Ustaz tadi. Apa kata bapak-bapak? Lama tadi ceramah depan kami. Lah kalau Allah berkehendak besok macam mana? Nah, itulah kita galau-galau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sesayang-sayang kita dengan badan kita, tubuh kita, jasad kita, tolong sayangi roh kita. Kenapa sedemikian? Setelah nanti sampai ajal kita dikeluarkan dari dalam hati, dikeluarkan dari dalam tubuh, dikeluarkan dari dunia, masuklah kita ke alam barzakh. Apa itu alam barzakh Pak Ustaz? Alam barzakh itu kalau bahasa kita alam batas. Kenapa dikatakan alam batas? Di dunia kita peladanya lagi. Kenapa di dunia sudah tidak lagi? Karena tubuh kita lah sudah masuk tanah. Di akhirat kita belum. Karena dunia belum kiamat. Makanya posisi kita itu adalah di alam barzakh. Di dunia lain dah, di akhirat lah belum. Itulah alam barzakh. Nah, posisi yang tepatnya di mana Pak Ustaz? Posisi yang tepatnya ada dua Pak. Bagi mereka yang beruntung, yang berhasil dalam hidupnya, posisinya adalah di Ali. Nama lokasinya Ali. Bagi mereka yang bangkrut, yang tidak berhasil, rugi tekor banyak di dunia tadi, posisinya adalah di Al-Sijji. Nah, ini perlu kita ketahui. Jangan kita menyesal lah. Kenapa seperti itu? Nah, dijelaskan oleh Allah dan Rasul bahwa kehidupan dunia hari ini adalah gambaran kehidupan kita di alam berikut, Pak. Di sini kita butuh rumah, di situ kita juga butuh rumah. Di sini kita butuh makan dan minum, di situ juga butuh makan dan minum. Di sini kita butuh kendaraan, di situ juga butuh kendaraan. Bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, dari Rawa Makmur saya ke Siko jalan kaki. Jangan-jangan subuh lah baru sampai. Tak jadi ceramah. Bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, waktu bulan Ramadan, waktu puasa, waktu fajar kita sahur. Beduk berbunyi, kita berbuka. Tapi pas beduk pernah berbunyi, kata Allah stop, jangan dipukul mulai beduk. Kenapa ya Allah? Puasa tambah 3 hari lagi. Tahan Bu. Tahan. Tidak tahan. Jadi baru beduknya dipukul oleh Pak Garim, kata Allah jangan dipukul dulu. Kenapa? Ada pengumuman. Puasa ditambah 3 hari lagi. Tidak tahan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak makan selama-lamanya tidak mungkin. Tidak ketahan gitu. Kalau di dunia tidak makan, mati gitu. Tapi kalau di situ tidak makan, tidak mati tapi sarung. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang yang posisinya di As-Sijjin tadi. Pertama, perlu kita ketahui, kalau Ali itu Bapak Ibu saya hormati, ceritanya ada dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha minas samar wa rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Itu cerita alien, Pak. Apa maksudnya itu Pak Bu Fikri? Maksudnya adalah Muhammad sampaikan kepada mereka yang percaya, sampaikan kepada mereka yang yakin. Nanti jika sampai ajal mereka, sampai waktu mereka keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, akan aku tunggu di Ali, yaitu dengan sebuah rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut, di bawahnya terdapat 4 sungai.
Sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Jadi kawah itu tinggal mencet baik keluar susu, pencet baik keluar madu, seterusnya begitu. Nah kemudian di dalam rumah itu, ini hadis Nabi mengatakan, di dalam rumah itu terdapat 70 kamar itu. Setiap kamar ada 70 sofa. Tahu sofa? Setiap sofa ada 70 bantal. Setiap bantal ada 70 bidadari. Nah, kan rumah. Ya, Bu? Pas dengar itu, ibu-ibu bubar dengar pengajian. Lemak bapak wae. Bidadarinya bayangkanlah. 70 kamar, 70 sofa, 70 bantal, setiap bantal 70 bidadari. Alangkah banyak bininya. Kami jangankan sebanyak itu, 2 laki beda tahan. Daripada masuk surga Pak Ustadz, kalau sebanyak itulah, biarlah kami tidak masuk surga. Nganggur kami. Akhirnya timbullah salah paham. Nah, waktu acara pengajian kemarin, saya ditanya itu, Bu. Bahasanya seperti itu. Pak Ustadz, cak mana cerita, ngapo. Ada benar juga kecil orang banyak tuh. Kadang-kadang ajaran Islam ini rancu. Bahwa nanti di surga Bapak dapat bidadari jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Lah kalau kami dapat apa? Kata Pak Ustadz dapat bidadara, jumlahnya sebanyak itu juga. Tidak tahan kami. Daripada cek itu mendingan kami tidak masuk surga. Kan rancu jadi Pak. Akhirnya saya jelaskan. Ibu, saya jelaskan Ibu. Saya jelaskan bahwa lanang dan tino, laki-laki dan perempuan itu adalah peraturan di dunia. Itu peraturan di dunia Bapak Ibu. Nah jadi ceritanya sebelum kita masuk ke dunia, ya posisi kita di Baitullah hakikat. Kita adalah ruh, kita adalah cahaya. Artinya kita tidak lanang, kita tidak tino, tidak tua, tidak muda. Nah dari Baitullah itu masuklah ke dunia seorang, masuk dalam kandungan mak kita. Kebetulan casing itu lanang, maka lahirlah kita lanang ini. Cak itu juga ibu. Dari Baitullah itu masuk ke dunia, masuk dalam kandungan mak kita. Pas casingnya tino, nah jadilah ibu tino. Pas keluar ada lanang, ada tino. Itu peraturan dunia itu. Makanya walaupun kita lanang dengan tino itu berbeda, tapi rasa batin kita sama. Kalau bapak merasakan gula itu manis, ibu pasti manis Bu ya? Manis. Kalau bapak merasakan kopi itu pahit, ibu pasti merasakan pahit. Nah inilah dasar beragama itu. Timbang rasa. Ini kadang-kadang bapak-bapak mentang-mentang cari piti, ya, nyo memberikan belanja, nak ngecek ke ibu-ibu ini sekedarnya baik, nak marah baik. Kalau marahnya waduh parah. Nah, tidak dihitung lagi perasaan ibu-ibu. Dikiranya ibu-ibu tidak payah di rumah. Ini dibela ibu-ibu loh. Iya, pagi-pagi betul lah bangun, masak air, masak nasi, cuci macam-macam, ngurus anak, nyiapkan makanan laki, nak ke kantor macam-macam. Capek ibu-ibu itu. Pas balik dari kerja, balik dari pasar, bapak main marah-marah. Gara-gara lambat dikit keluar nasi. Keluar langsung pasar apa. Sampai kadang-kadang carut pula, Masya Allah. Lemaknya jadi bela ibu. Lah tidak ibu lah. Itu. Kenapa bapak itu berani marah-marah ke ibu sampai sekasar itu? Karena bapak mungkin, bukan tidak tahu ya, mungkin lupa bahwa roh ibu itu dengan roh dia sama dalam bentuk rasa. Jadi roh itu adalah rasa. Rasa laki-laki, rasa perempuan itu sama. Kalau laki-laki senang dipuji, tentu ibu-ibu senang dipuji juga. Kalau bapak-bapak ada senang dibentak-bentak, dimarah-marah ibu juga tidak jadi itu. Tidak senang juga dimarah-marah. Makanya kita bapak-bapak, kalau nggak ada ibu-ibu, nak ngecek itu timbang-timbang dulu.
Apa nyakitkan hatinya, apa menyenangkan. Kalau kenyakit hatinya, mendingan kita diam baik. Daripada kita berdosa, daripada merajuk lah Pak, bahaya gitu Pak. Begitulah cara kita beragama tadi. Dengan tetangga aja itu juga. Kadang-kadang rumah kita bersih, ya, rumah kita bersih, kulit pisang sebuah kita buang keluar ke sampah. Nah, ada pula kadang-kadang sudah makan kulit pisang buang ke halaman sebelah. Kena ya, halaman kawan. Lapa bunyi dia. Kenapa kita lakukan kulit pisang itu kita buang ke sebelah? Kalau kita tidak timbang rasa. Kalau kita timbang rasa, waduh, kalau aku buang ini ke sebelah, seandainya orang itu buang kepada kau, aku marah. Aku tidak suka, akhirnya tidak jadi. Nah itulah dasar kita beragama. Itulah dasar kita beragama Bapak. Kita kalau beragama tidak pacak timbang rasa, itu merusak agama itu. Bukan jangan beragama, merusak agama. Sering kita dengar, Bapak itu awallah haji, umroh berkali-kali, sholat ke masjid, rajin begini, rajin begitu, tapi muncul kasarnya, nah, perilakunya tidak baiknya, nah, ujung-ujungnya percuma bayar haji, nah, mulai masuk dia, percuma bayar sembahyang, gagal kalau agama kita gara-gara kita tidak bisa timbang rasa. Nah, jadi timbang rasa inilah dasar kita untuk beragama. Tapi itu juga ibu-ibu. Ibu-ibu itu kadang-kadang kalau lagi manja bapak, lain dulu modelnya. Tiap sebentar nyuruh bapak tuh lah. Kadang-kadang bapak lita-lita capek-capek, kita main HP juga. Nah, ambil bela pak kopi belakang sebelah sendirian. Nah gitu. Kadang-kadang di nasihati bapak dikit melawan kita. Kita pikir boleh melawan suami, padahal tidak boleh. Lah, kenapa itu Pak Ustaz? Nah, itu ceritanya. Waktu ayah bunda kita menyatakan ijab kabul kepada suami kita, waktu itu kita sudah dipindahkan ke dia. Selama ini kita hormat pada ayah, hormat pada ibu. Semenjak kita menikah dengan suami tadi, beban ayah dan ibu tadi pindah ke dia. Jadi kalau ibu melawan suami, sebenarnya ibu sama dengan melawan orang tua kita dulu lah. Nah, makanya zaman Nabi dulu ada perempuan diamanahkan oleh suaminya, Dek, kalau abang pergi, kau jangan keluar rumah. Ya bang, aku akan keluar rumah. Sudah. Tahu-tahu, seketika suaminya dalam perjalanan, bapak ibu itu sakit. Dipanggillah oleh tetangga bapaknya, Bu, datang sebentar ke rumah bapak ibu. Kenapa? Dia sakit. Lah sakit kerasnya. Apa kata ibu tadi? Maaf dek ya, aku belum berani keluar rumah karena aku pegang amanah suamiku. Sudah. Lah kritis bapaknya. Datang lagi utusan, ngomong ke ibu tadi, Bu tolonglah Bu. Ayahnya ibu itulah kritis, datanglah sebentar baik. Maaf dek, aku sebenarnya sedihnya nih. Tak pacak ngecil kan tidak sedih karena gaya ambo itu nak meninggal mungkin. Tapi tetap aku berpegang pada prinsip amanah orang ke suamiku. Jadi tidak bisa pergi. Sudah pergi utusan tadi. Yang ketiga datang lagi. Bu, yang terakhir kali Bu. Ngapa deh? Ayah ibu sudah meninggal. Datanglah sebentar, baik nengok juga lah. Akhirnya si ibu tadi tetap berprinsip dengan prinsip megang amanah suaminya. Udah nyupe orang tegalau nian beragama cak itu nian, cak dia bayang beragama, banyak orang beragama cak itu nian, mulai macam-macam. Upe ibu itu tadi. Akhirnya cerita ini sampailah kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ada ibu-ibu itu tegalau nian. Tegalau macam mana? Nah, ibu-ibu itu mendapat amanah dari suami, jangan keluar rumah sebelum aku datang. Akhirnya dia pegang amanah itu ya Rasulullah. Nah, yang jadi masalah adalah ayahandanya itu kritis. Pertama kali dipanggil, katanya tak pacak keluar, pegang amanah lakinya. Sudah itulah kritisnya, datang lagi, tidak pacak keluar karena megang amanah lakinya.
Lah meninggal ya Rasulullah, masih itu juga jawaban. Ini cak mana dalam agama gitu. Nah, jadi Nabi ini kawan tadi agak emosian. Kata Nabi, santai bro. Nah, tidak saya dunia. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Barulah dijelaskan oleh Rasulullah. Sesungguhnya wahai sahabatku, bapak ibu itu mestinya masuk neraka. Kenapa? Banyak jabalan juga dia, banyak juga dosanya. Tetapi kalau dia punya anak yang soleh, taat kepada suami, maka dosa bapak tadi diampunkan oleh Allah. Kalau dia taat dengan suami. Nah itu bro, jangan melawan laki ya bro ya, bapak itu. Akhirnya adil seperti itu. Nah, jadi balik itu kepada cerita kita tadi, bahwa atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut. Nah, di sekeliling rumah itu kata Allah, ditumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Ada buah duren, buah salak, buah duku, rambutan. Itu karangan Pak Ustadz, Pak. Mana ada buah duku di surga, Pak? Mana buah duren di situ, Pak? Tak ada itu. Dengarkan ayat berikutnya. Hazal ladzi ruziqna min qablu bihi mutasyabiha. Ngomong apa itu? Apa katanya? Waduh, ini kan makanan yang pernah kita makan dulu sewaktu kita di dunia. Nah, kan ada itu. Nah, ayat inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia hari ini adalah gambaran kehidupan berikut. Jadi kalau bapak ibu kita segala-galanya kalau tidak senang di akhirat nanti, maro mulai dari hari ini kita bekerja. Bekerja untuk apa Pak Ustadz? Bekerja untuk buat rumah di situ, makanan di situ, pakaian di situ, supaya tidak sarau. Jadi cak mano caranya? Caranya adalah bersuara baik, berkata baik, berbuat baik kepada diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, kaum kerabat kita. Banyak membantu orang susah. Ada orang beralih kita bantu, ada orang kematian kita bantu, ada orang acara pun kita bantu dengan ikhlas. Itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita berbuat baik seperti itu, semua perbuatan kita tadi akan diganti oleh Allah dengan pahala, kata orang gini, ajrun kata orang Arab, fasilitas kata orang hebat. Itu tadi rumah yang mewah tadi, kata Allah dan Rasul. Jadi tidak sia-sia kita berbuat. Walaupun kita capek, banyak dana keluar, nah itu perlu kita persiapkan. Wah, alhamdulillah Pak, macam itu. Saya sudah banyak berbuat baik, sudah banyak berinfak, bersedekah. Pokoknya segala orang tahu kalau saya adalah orang baik. Alhamdulillah. Tetapi ingat, semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tadi itu bisa menjadi hilang, menjadi batal segala-galanya. Kenapa? Karena kita tidak sholat. Nah, itu bahayanya tidak sembahyang, Ibu. Membatalkan semua fasilitas akhirat. Hai Pak Ustaz, jangan nakut-nakuti lah. Bukan nakut-nakuti. Ada Nabi nitipkan pesan dengan gitu. Apa kata beliau? Inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali Allah hitung, Allah hisab dari amal anak Adam ini masalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, baguslah pahalanya, baguslah amalannya, baguslah fasilitas akhiratnya. Jika sholatnya tidak baguslah pahalanya, tidak baguslah fasilitas akhiratnya, tidak baguslah tempat kembalinya. Lagi sholat tidak bagus, itu akibatnya. Lah Pak Ustaz, ada orang sholatnya tidak bagus. Lah jangankan itu Ibu, orang sholat celaka ada. Apalagi tidak sholat. Mungkin Bapak pernah dengar fawailul lil musallin, ada Bu? Nah, celakalah orang yang sholat. Celaka kan? Kenapa? Karena mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau kita tidak khusyuk dalam sholat kita, itulah sholat yang tidak baik. Hasilnya tidak akan baik. Apalagi kalau memang tidak sholat sama sekali, wah dia hancurnya gitu. Nah, itu. Kalau itu terjadi nanti, apa boleh buat kita pindah ke sijin, bukan di alin tadi.
Nah, ada lagi orang sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, pokoknya pergaulannya bagus. Tapi suka bagi-bagikan pahalanya itu. Fasilitas akhirnya suka bagi-bagi ke kawan. Apa itu Pak Ustadz maksudnya? Itulah. Kita tuh sudahlah baik, sudahlah alim, diakui oleh orang, tapi pengupe, tahu pengupe? Tahu? Penggunjing tahu? Penggibah tahu? Ikut lebih parah lagi daripada yang tadi. Orang yang sholat tapi tidak bagus, jauh lebih parah yang ini. Kenapa sedemikian Pak Ustaz? Setiap kita ngupe orang, itu pahala kita pindah ke orang itu. Fasilitas kita pindah ke orang itu. Tadinya kita sudah punya gedung, udah punya taman, udah punya kendaraan, udah punya makan, udah punya bidadari yang jumlahnya ratusan ribuan tadi. Kita pindahkan ke kawan tadi. Pelan-pelan kita pindahkan. Dengan cara kita ngupe tadi. Rupanya lapis fasilitas kita nih. Pahala kita lapis. Terus kawan pindah kayak gitu. Pindah. Tanpa kita sadari. Nah, seketika kita meninggal dunia, ajal sampai, waktu sampai, malaikat maut datang. Nah, itu dia. Caranya macam-macam, Pak. Ada yang memang di atas tempat tidur, kita kembali kepada Tuhan. Ada dalam kondisi yang lain. Ada yang seperti Ananda kita ini. Itu caranya baik, tapi processingnya tetap. Apa processingnya? Nah, itu dia. Jadi malaikat maut Israel datang ke kita. Cek kan, hari itu Abu Fikri, ya, saatnya kau siap. Sebentar lagi kau nak balik kepada Tuhan. Rianglah kita, karena merasa ustaz tadi Pak, merasa rajin ibadah tadi. Itu. Ditengok kalau oleh malaikat. Nah, ikut istana kau ni. Iko rumah padek nian, iko perhiasan, iko buah-buahan macam-macam. Pokoknya fasilitas hebatnya. Wah, mantap itu malaikat maut. Oh ya mantap. Tapi tadi yang ceriko. Lah, ngapa cek itu? Kalau sebenarnya tidak cek itu. Cek kau nak tempat kau nak. Nah, neraka kalau. Saya tanya kan, mana surga saya tadi? Mana rumah saya tadi? Mana kendaraan saya tadi? Habis. Kenapa? Karena sholat kau tidak bagus, ibadah kau tidak bagus, rianya banyak, sombongnya banyak, angkuhnya banyak. Rupanya tetangga sebelah serba mati perlu kayak gitu Pak. Taat juga orang itu, kasusnya sama, beda dikit lah gitu. Ditampakkan juga pemandangan yang indah tadi. Akhirnya tidak cari itu Bu, kata malaikat maut. Cari kona bentuk kamu tuh, nah, kok neraka kalau tengok. Lah, mana hajiku tadi? Mana ini tadi? Lah sudah habis. Ngaku? Lah kamu bagi-bagikan ke kawan. Ngopek si ano pindah situ, ngopek sini pindah situ. Habis. Akhirnya habis pahala kamu, dosa kamu, dosa orang itu kamu ambil. Itulah jadinya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saya hormati, dalam surah As-Sajdah itu ada penyesalan kita. Apa bunyinya? Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinu. Ya Allah, kamilah nengok nian, kamilah dengar nian, kamilah sadar nian. Ternyata selama ini tertipu kami. Ya kita tadi kita kira kita lalim nian kan lah taatnya, rupanya tidak kata Tuhan. Kita kira kita lah bagusnya, rupanya tidak. Gara-gara apa? Gara-gara banyak rianya, banyak angkunya, banyak ngupenya dan sebagainya. Akhirnya habis kalau. Apa akhirnya? Farji'na na'mal solihan. Balikkan kami ke dunia ya Allah sebentar baik. Untuk apa? Untuk berbuat amal baik. Nah, waktu itu kata Allah, "Lambe. Ngapa dak kemarin kamu ngomong itu?" Terlambat kata Allah. Oleh karena itu, fazuku azaba bima kuntum ta'lamun. Rasakan oleh kamu azab, ulah perangai kamu tulah. Jadi tidak ada ceritanya Allah yang ngazab kita Bu. Bukan riang Allah tuh ngazab kita, tidak ada riangnya dia tuh. Bukan bahagia dia nengok kita menderita, tidak. Jadi memang kita kok salah. Kita tuh yang milih masuk neraka itu. Kita tuh yang milih susah itu, bukan Allah yang menentukan.
Nah itulah gunanya Rasul diturunkan, Nabi diturunkan, kitab diturunkan supaya kita buka-buka, kita pelajari persoalan itu. Jangan kita tekor di akhir jalan gitu. Nah, mendingan kita nyesal sekarang ketimbang nyesal di akhir jalan. Kalau nyesal di akhir jalan, tidak baca balik lagi. Nah itulah nangis kita, keluar air mata kita. Nah begitu. Jadi kalau masuk ke aliyin, sudahlah lama aja. Rumahnya indah, megah, pelayannya banyak, bidadarinya banyak, makanannya banyak puluh. Tapi masuk As-Sijin, waduh, negerinya negeri merah, ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada api, penduduknya malaikat ganas, ada ular, kalajengking, macam-macam bebisu-bisu, ada kalau. Nah, kita tidak pernah makan di situ, tidak pernah minum di situ. Kata malaikat, aku pikir ngapa lapar kau? Iya malaikat lapar, siko. Dipanggilnya gitu bu, disiapkannya buah zakum, cak buah durian lagi, tapi dari besi. Nah, kau buka mulut kau udah jauh tuh aku pikir, buka mulut, lempar bola tuh, masuk ke mulut itu cabai pecah pala. Lalu tuh elok lagi pala itu, dikasihnya lagi makanan, begitulah seterusnya. Sudah itu, ngapo? Haus kau pikir, haus, siko, bukan seminum. Apa minumannya? Ada besi yang kere-kere itu dimasak di sini dengan kuali mendidih. Itulah yang dikasih minum gitu. Apa nak saro gitu di situ? Bertanya lagi ngapo? Kau dak apa baju? Dak baju kau? Iya, ciko. Kenapa baju? Rupanya baju itu ibu aspal mendidih. Iya nih dari leher kau disiramnya hitam baju gitu, tapi saro. Sekalinya kasih baju, tengkorak galau, tumbuh lagi daging gitu, disiram lagi. Begitulah seterusnya sampai kiamat. Barulah kita diadili. Sudah diadili, masuklah kita ke dalam neraka jahanam. Itu cerita daripada Nabi Muhammad untuk kita dalam neraka. Nah, jadi kita masuk pada bab terakhir. Pak Ustadz, cak mana kalau dek beradik kita, sanak kita yang kira-kira dalam target kita tidak selamat ini. Tidak kan aman ini. Kenapa? Sembahyang tidak, beramal tidak pulau, agak kasar-kasar dikit. Nah, itu tidak urusan kita. Urusan kita adalah seketika dia meninggal dunia, ya, tugas kita adalah memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya. Artinya ajak orang-orang banyak menyembahyangkan. Kenapa kata Nabi? Seandainya 40 orang saja yang menyolatkan orang itu, maka ada pertimbangan dari Allah untuk kebaikannya. Nah, itu gunanya orang yang masih hidup bagi orang yang mati. Ini kadang-kadang kita sedih, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya tapi tidak galau-galaunya ya. Ada orang mengatakan, sesungguhnya kalau sudah mati anak Adam, putuslah segala amalnya. Iza mata ibnu Adam, inqata amaluhu. Betul itu. Kalau mati anak Adam, putuslah semua amalnya. Tapi orang itu tahu tak anak Adam itu yang mana? Mana yang anak Adam? Nah, malam ini kita jelaskan. Adam terbuat dari tanah. Kalau anaknya terbuat dari saripati tanah. Mana barangnya? Inilah tubuh kita, badan kita, jasad kita. Inilah anak Adam. Kalau dia dimati, memang dapat kerja lagi, Bu. Tidak bisa lagi nengok, dapat lagi dengar, bekerja, apalagi tidak bisa sama sekali. Betul hadis itu. Nah, yang di dalam tubuh kita itu bukan anak Adam, itu datang daripada Allah itu. Lain. Nah, oleh karena itu, tugas kita adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, usahakan tukang sholatnya banyak. Sudah dikubur, kemudian didoakan lagi. Sudah. Nah, tradisi kita, khususnya Indonesia, Pak, kalau di luar negeri tidak ada. Tradisi kita adalah ada yasinan, Bu ya. Apa lagi? Tahlilan. Ada doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Ini pernah dibantah orang, pernah disalah-salahkan orang, Pak. Saya berani ngomong ini karena saya dipanggil. Abu Fikri, ya kenapa? Awak tuh kan, maaf Pak ya, awak tuh kan lahir dari kelompok muda. Maksud kelompok muda itu ngerti lah Bapak. Kok Bapak pro kepada kelompok tua? Nah saya kecek, masalahnya apa? Segala kelompok tua itu bid'ah.
Tidak ada diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tidak ada itu. Mulai dari yasinan, tahlilan, macam-macam. Tidak ada itu. Kato, dia. Akhirnya saya jelaskan. Cai Pak. Beragama ini, tidak pacak kita nerimo baik. Dari ustaz itu kita terima baik. Tidak pacak itu. Baca Quran tu dah pacak nengok baik. Baca hadis dah pacak baca baik. Dipelajari nian. Kenapa dipelajari nian? Okey, kita belajar. Anda mempersoalkan kita baca surat Yasin. Pertanyaan saya, apakah surat Yasin di zaman Nabi sudah ada? Langsung dijawabnya Pak, sudah. Betul? Betul. Okey, kita tengok sejarah. Setahu saya, di zaman Nabi itu, setiap ada wahyu yang turun dicatat di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surah. Nama surah belum ada. Apalagi ayat. Setahu saya begitu. Sudah. Setelah Nabi wafat, 2 tahun beliau wafat, di zaman Abu Bakar barulah dibuat kumpulannya. Dibuatlah juznya, nama surahnya, nama ayatnya. Barulah digulung elok-elok disimpan. Itu 2 tahun Nabi wafat. Nah, kalau Bapak mengatakan Nabi tidak pernah baca surat Yasin, saya percaya. Kenapa? Waktu itu namanya belum ada. Tapi yang dibaca itu barang itu ada, saya katakan. Mulai mikir kawan. Oh, mungkin boleh jadi iya, Pak. Bukan boleh jadi, ya memang begitu, saya katakan. Itu satu. Yang kedua, tahlilan. Nabi tidak pernah ngajar. Mari kita buktikan. Ada nyimpan Yasin tahlil di rumah? Wah, maaf, ayolah nyimpan itu untuk apa? Namakunya Bapak tidak ngerti. Coba simpan itu, baca, tengok. Tengok, lembaran pertama Al-Fatihah. Ya Pak ya. Lembaran kedua Alif Lam Mim. Lembaran ketiga Lillahi ma fis samawati, ayat kursi. Terakhir Lillahi ma fis samawati. Itu qul Allah. Qul subhanallah wala qul binas. Zikir, salawat, doa. Yang mana yang tidak diajarkan Nabi? Tunjukkan ke saya mana yang tidak diajarkan Nabi. Iya juga dapat. Bukan iya juga, iya dah, iya. Mulai paham kawan. Terakhir cerita memakan. Maksudnya makan Pak, 3 hari. Saya katakan, apa yang dilakukan oleh ahli rumah adalah syukur kepada Allah dan terima kasih kepada sahabat. Karena mengerjakan persoalan ini walaupun bentuk ringan, kalau tidak ada orang lain kerja kok. Kita berterima kasih ke orang wajar saja. Kemudian kita ajak orang ke rumah kita, melabuk ke rumah kami, tolong doakan orang tua kami. Kenapa seperti itu? Karena mungkin kami kok tidak taat nian, dosa kami banyak, mungkin doa kami tidak makbul. Mungkin dari bapak-bapak inilah. Nah itulah diundanglah orang-orang tadi. Diundang 3 hari, 7 hari, berapa lagi Pak? 40 hari dan seterusnya tadi. Itu tujuan mereka. Tapi kalau masalah makan-makan macam mana Pak? Lah kalau pitinya ada, apa salah? Itu. Kalau pitinya apa salahnya? Kecuali kalau sampai dia berhutang-hutang, minjam-minjam, susah bayar, itu 7 hari kalau hutang lagi. Akhirnya menjadi susah orang yang sudah meninggal, susah juga orang yang masih hidup. Tapi tidak itu ceritanya, saya katakan. Itu masalah 3 hari, 7 hari itu gimana Pak? Jangankan 3 hari, 7 hari, 3 hari kalau disanggup, silakan. Tiap hari silakan, kalau disanggup. Akhirnya, adalah Pak kalau gitu, ngerti kan? Ngerti apa? Setuju. Nah, setuju dia. Nah, itulah alasannya kenapa saya mendukung program itu. Inilah yang bisa kita buat kepada saudara kita yang mungkin secara kualitas, secara peraturan agamanya tidak pas. Siapa lagi nak nolong anak kita, adik kita, keluarga kita, kalau bukan kita yang tahu dikit-dikit ini. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu saya hormati. Makanya kalau saya ceramah, ya ini harus saya buka supaya ada pengertian dan bukan perlu nyalahkan yang lain, tidak. Ini kan pemahaman. Kalau dalam masalah tafsir silakan berbeda. Tidak ada masalah itu. Nah itu aja Bapak Ibu saya hormati. Untuk ananda kita ini tidak ada kata lain. Semoga beliau ini dimudahkan oleh Allah langkahnya, diringankan jalannya. Kalau ada dosanya dimaafkan oleh Allah. Kalau ada kebaikannya dijadikan fasilitas akhirat. Kita tidak mau tahu beliau ini gimana posisinya. Pokoknya selamatkan ya Allah. Itulah tugas kita. Setuju Bu? Setuju Pak? Bukan maksud Tuhan. Kata Allah tadi, Udu'uni wastajib
laku. Kalau kamu minta aku kasih. Nah, kita minta sama-sama. Setuju, Bu? Kalau setuju kita berdoa. Bapak doakan. Ibu-ibu yang di dalam, Bu, mohon kita diam dulu. Kita berdoa kepada Allah supaya ananda kita Muhammad Doni Saputra bin Mashiweri Zoni diampunkan oleh Allah, dimudahkan langkahnya, kalau ada dosanya dimaafkan, kalau ada pahalanya dijadikan peserta akhirat. Pokoknya kita tahu beliau selamat. Itu kita minta kepada Allah pada malam ini. Mari kita mulai. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwaji wa dzurriyyati wa alal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ilal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'u minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ikhwana ismuhu Muhammad Doni Saputra bin Mashiweri Zoni walahu kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, bihadzal laili hadana bidratika. Aina hadana bidratika bizambina katsira. Wa zalika faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, khususan ikhwana ismuhu Muhammad Doni Saputra bin Mashiweri Zoni. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa aqim nuzulahu fataqabbalhu min indika ya Allah. Min indika ya Allah ma'allazina amanu wa amilus sholihat ma'allazina ahlal jannataka innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa fitan fi jasadi wa tanfi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya wa azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal ahmaluna wal maluna wa bil khususan ila ikhwana ismuhu Muhammad Doni Saputra bin Mashiweri Zoni. Rabbana fataqabbal sholatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim wa bil khususan ikhwana ismuhu Muhammad Doni Saputra bin Mashiweri Zoni. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mendoakan anak kita semua. Semoga doa kita ini didengar oleh Allah dan diterima oleh Allah dan disampaikan kepada beliau yang berpulang hari ini. Semoga dimudahkan langkah beliau, dimudahkan jalan beliau, dan disampaikan beliau kepada Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.